dari yang pertama. Jadi di sini kemarin ada 3 titik ya, kita lihat di ini kan. Yang titik yang pertama, nah di sini yaitu ketika Nabi Musa berkata, wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Itu ketika Nabi Musa mengatakan kepada Yusa berkaitan dengan tekad dirinya bahwa aku tidak akan meninggalkan proses perjalanan ini sampai aku menemui pertemuan dua lautan. Nah, kita lihat di sini perjalanan pertama dimulai dari wa idh qala Musa li fatahu la abrahu. Nah, kita di sini kata kuncinya di sini kan la abrahu. Aku tidak akan meninggalkan proses ini. Sampai kapan? Sampai ablugha majma'al bahraini, sampai bertemu pertemuan dua lautan. Kalau tidak, au amdiyah hukuba, aku akan berlalu sampai kapanpun. Ini perjalanan pertama. Nah, ke sana. Jadi di sini sangat jelas, di sini tuh perjalanan dua orang, tapi dengan isi kepala yang berbeda. Ya, jadi ini perjalanan dua orang, tapi Nabi Musa itu menegaskan ini adalah perjalanan berkaitan perjalanan pribadinya untuk menuntaskan, untuk menunaikan, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Di perjalanan ke sini sampai ke pertemuan dua lautan. Nah, di sini di ayat yang kedua dimulai falamma balagha majma'a bainihuma nasiyahu tahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Nah, di sini di titik yang ini ketika ikannya hilang. Fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Jadi di sini peristiwa yang terpenting di sini itu adalah peristiwa ketika ikan itu menemukan jalannya ke laut saroba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahuma. Jadi di sini kata-katanya pada nasia. Nah, nasia mereka berdua hutahuma, melupakan ikan milik mereka berdua. Nasia hutahuma fattahuda sabilahu fil bahri saroba, menemukan jalan ke laut itu dengan cara yang aneh. Nah, di sini sebenarnya Nabi Musa itu sudah mendapatkan isyarat, sudah mendapatkan tanda sensor dirinya, yaitu dengan tanda kelelahan. Nah, jadi di sini sebenarnya ada dua tanda sekaligus ya, tanda eksternal dan tanda internal. Tanda eksternalnya itu si ikan meloncat dengan cara yang ajaib. Tanda internalnya itu adalah dirinya kelelahan. Disebutkan di hadis itu Nabi Musa itu tidak akan merasa lelah sampai kejadian ketika di sini. Ketika sudah sampai, sebenarnya Allah itu sudah memberikan tanda itu tanda lelah. Cuma karena tidak peka terhadap tanda itu, kemudian perjalanan ini diteruskan. Falamma jawaza qala li fatahu atina huda'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba. Nah, jadi di tempat di sini ketika Nabi Musa itu merasa lapar. Jadi ada dua hal ini ya. Jadi manusia itu lebih kuat menahan lapar daripada menahan lelah. Jadi lelah dulu baru lapar. Jadi di sini di titik berikutnya itu adalah ketika sudah lewat Majma' al-Bahrain. Jadi yang di tengah ini sebenarnya sudah sampai Majma' al-Bahrain. Tapi karena Nabi Musa tidak peka membaca tanda, tanda eksternal maupun internal, tanda eksternal berupa loncatnya ikan itu fattahoda fil bahri saroba, dan tanda internal yaitu lelah, itu akhirnya melakukan perjalanan. Perjalanan 2 hari 2 malam. Jadi kalau kita manusia itu adalah makhluk yang paling baik dalam melakukan perjalanan jarak jauh. Ini perlu dicatat ya. Jadi mungkin kalau hewan misalnya citah itu hewan yang paling cepat. Tapi setelah itu lelah ya. Beda dengan manusia. Ini perlu ini ya. Jadi kalau pelari cepat yaitu citah ya. Kemudian macan itu kan itu bisa bisa ratusan di atas 100 km per jam. Itu berkaitan dengan pelari tercepat. Tapi pejalan
jarak jauh itu adalah manusia. Jadi manusia itu bisa melakukan perjalanan dengan jarak jauh, dan salah satu ciri khas manusia itu tidak ada bulunya, cuma ada rambut. Itu yang menyebabkan kontrol berkaitan dengan panas itu sangat luar biasa. Jadi ketika panas keluar keringatnya, dan itu akan menstabilkan tubuhnya. Jadi manusia adalah pejalan jarak jauh yang paling baik. Jadi kalau rata-rata manusia itu dalam 1 jam itu bisa menempuh jarak itu jalan kaki itu 3 km. Nah, Nabi Musa dan Yusa ini sampai 2 hari 2 malam lewati di sini karena tidak peka pada kelelahan tadi ya. Sampai di titik yang ketiga itu tadi, falamma jawaza qala li fatahu atina ana laqad laqina min safarina hadza nasuba. Jadi atina ana, berikanlah kepada kami atina ana. Nah, di sini. Nah, ketika itu mulai tersadar bahwa ikannya sudah tidak ada. Nah, jadi kita lihat di sini ya, kita bisa menandai di setiap titik perhentian. Titik perhentian pertama la abrohu nasiyahutahuma, kemudian atina hoda anak. Nah, kita bisa ini ya. La abrohu nasiyahutahuma atina hoda anak laqad laqina min safarina hadza nasoba. Sungguh kami telah mendapatkan kelelahan dalam perjalanan ini. Nah, di sini qala ara'aita id awaina ila sokhrati fa inni nasitul hut wa ma angsani ila syaitanu an adkura fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Nah, di sini ketika itu baru tersadar, akhirnya pulang. Nah, ini kita lihat secara umum, kita visualisasikan surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 63 dengan gambar seperti ini. Setelah itu kita akan bahas lebih detail. Sambil kita akan ulang ya. Jadi di titik awal dimulai dari Nabi Musa itu la abrahu hatta abluhu majma'al bahraini aw amtiyah hukuba. Ini ada sesuatu yang perlu kita cermati berkaitan dengan di titik pertama ini ya. Jadi titik awal itu sangat menentukan. Di Islam itu titik awal itu sangat menentukan. Jadi kita itu tidak bisa sempurna dalam proses, tapi kita bisa sempurna dalam titik awal. Titik awal itu niat ya. Niat itu lillahi ta'ala, harus murni mungkin. Karena di perjalanan itu bisa belak-belok, tapi kalau titik awalnya kuat, itu nanti akan dikembalikan lagi. Min alamatin nujhi fin nihayah ar-ruju'u ilallah fil bidayah. Jadi di Al-Hikam mengatakan seperti itu. Min alamatil i'timati alal amal. Min alamatin nujhi fin nihayah. Min alamati an-nujhi fin nihayah. Ar-ruju'u ilallah fil bidayah. Jadi min alamatin nujhi fin nihayah, tanda termasuk tanda-tanda nujhi itu najah ya, keselamatan fin nihayah, nihayah itu akhir. Termasuk tanda kita akan sampai ke garis finish dengan selamat. Ar-ruju'u itu kembali ilallah, kembali kepada Allah fil bidayah, di awalnya. Ini konsep yang sangat dasar ya. Jadi ini dulu saya pernah mengamati. Jadi kalau hari ini tuh kok rasanya itu gak bahagia, rasanya itu gelisah, rasanya itu dunia tuh ada sesuatu yang nggak enak ya. Itu bisa dicek ketika keluar rumah tuh bagaimana. Itu ketika di sekolah ya. Ketika di sekolah gelisah, ketika di sekolah kok nggak bahagia, ketika di sekolah kok kayaknya banyak ini ya, muka-muka cemberut dan sebagainya. Itu kan sebenarnya persepsi saya sendiri. Itu bisa dicek di kondisi awalnya bagaimana. Oh, ternyata saya lupa ketika keluar rumah itu lupa mengucapkan Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ini perlu kita periksa ya. Jadi kalau kondisi kejiwaan kita itu nggak baik-baik saja, gelisah, resah, atau kemudian eh, misalkan mengingat seseorang itu menyebabkan kita itu penuh ketidakpastian, itu dicek saja di titik awal. Jadi
titik awal itu tolok ukur proses kita. Min alamatin nujhi fi nihayah arruju ilallah fil bidayah. Mari kita lihat di sini berkaitan dengan perjalanan Nabi Musa. Di sini Nabi Musa itu mengatakan la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiyah hukuba. Jadi di sini dari kata-kata di sini ini Nabi Musa itu sangat ini ya kelihatan secara rasa Nabi Musa itu berfokus pada tujuan. Nabi Musa berfokus pada tujuan. Aku tidak akan meninggalkan proses ini sampai sampai pada pertemuan dua lautan. Kalau tidak, ya saya akan muter terus. Aku akan berjalan terus. Jadi sini ini sesuatu yang fokus pada tujuan. Nah, kita lihat di sini fokusnya pada tujuan. Nah, ini yang tampaknya sangat bagus, tapi kita akan lihat di sini di dalam manusia itu yang kita nilai itu sebenarnya bukan tujuannya, tapi berkaitan dengan prosesnya, detail prosesnya. Ini akibat kita tergesa-gesa pada tujuan, itu seringkali itu kita nggak bisa menikmati prosesnya. Ada satu hal yang saya uji coba kalau berkaitan dengan lari atau lari pagi atau hacking. Itu biasanya kalau saya tergesa-gesa pengen cepat-cepat selesai, itu malah biasanya capek. Tapi kalau menikmati setiap prosesnya, itu malah bisa jarak jauh. Jadi ini hal yang sangat penting. Jadi di di, di dalam ajaran agama itu menyadari setiap titik itu sangat penting. Makanya ada istilah namanya tumak ninah, gitu kan. Sakinah itu istilah agama, khusyuk. Jadi menyadari setiap proses. Jadi ini yang sangat sangat penting kita catat. Biasanya kalau kita memiliki suatu tujuan dan tujuan itu sangat baik, itu ada ketergesa-gesaan kita tuh sampai ke tujuan. Dan biasanya itu malah akan terjadi keterplesetan. Jadi la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiyah hukuba. Jadi lupa pada proses. Nah, ini Nabi Musa itu di sini sangat kental fokusnya pada tujuannya, bukan pada menghayati setiap titiknya. Ini yang perlu kita sadari bahwa yang namanya akhir itu adalah urusan Allah ya. Jadi urusan kita ya kita mulai niat yang tulus, kemudian melakukan proses itu. Adapun tujuan itu tercapai atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita itu berproses yang sebaik-baiknya. Oke, ini kita bisa belajar di situ. La abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiyah hukuba. Nah, di sini Nabi Musa itu ketika di titik yang kedua, ini sebenarnya Nabi Musa itu sebelum belajar dengan Nabi Khidir, Nabi Musa itu belajar kepada ikan. Belajar pada ikan. Ikan itu konsisten ya ketika ikan itu bisa lebih akurat mendeteksi pertemuan dua lautan daripada Nabi Musa itu sendiri. Dan ini ada sesuatu yang menarik di Al-Qur'an itu kita akan bisa membandingkan Nabi Musa dengan ikan itu seperti Nabi Sulaiman dengan burung hudhud. Jadi kita akan bisa bandingkan dari ini salah satu yang yang saya rasakan di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu di setiap tempat itu di setiap ayat itu banyak ayat yang saling melengkapi. Ada titik temunya tapi sekaligus dia itu berbeda. Kita akan membandingkan tentang tentang ikan ini dengan hudhud. Jadi kita lihat di surat An-Naml, surat 27 di ayat keberapa di situ ya. Famakasa khairu baitin. Faqala di situ bisa dicek di surat bisa dicek di surat An-Naml surat 27. Famakasa khairu baitin. Nah, saya cek dulu. Makasa. Surat 22 An-Naml surat 27 mulai dari ini Ustaz, dari ayat 20, 21, 22. Silakan dibaca Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Watafaqqadat tayra faqala ma liya la aral hudhud.
am kana minal ghaibin la u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la azbaj aw la Bahan. azbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Artinya, Dilanjut lagi, eh, pamakas. lanjut lagi. Ya, Famakasa ghairu ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'i yakin. oke. Artinya, dia Sulaiman memeriksa pasukan burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud ataukah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Tidak lama kemudian datanglah Hudhud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Sabak, membawa satu berita penting yang meyakinkan kebenaran. Oke. Watafaqadat tayra faqala Maria la aral hudhuda am kana minal Amkana. ghaibin law adzibannahu adaban sadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin famakasa khairu ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'i yaqin. Nah, ini cerita di Nabi Sulaiman kita akan bandingkan, dan ini yang menarik sekali di Al-Qur'an itu tidak ada sesuatu tuh yang ini ya, yang redundan, yang berlebihan, tapi mereka tuh saling melengkapi. Kita akan bandingkan dua hal ini. Jadi Nabi Sulaiman itu diajari hudhud. Nanti seperti Nabi Musa itu diajari hud. Kita akan lihat di sini ketika Nabi Sulaiman itu melakukan inspeksi, watafaq qadat toyro, menginspeksi burung-burung, kemudian ternyata burung hudhud tidak ada. Nah, Nabi Sulaiman akan mengancam, kalau seperti itu akan saya hukum seberat-beratnya atau saya sembelih, kecuali hudhud itu punya alasan yang jelas. Nah, kemudian famakasa ghairu ba'idin faqala ahattu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'im binaba'i yakin. Famakasa ghairu ba'idin, tidak jauh dari tempat itu ada hudhud dan mengatakan, pertama mementahkan Nabi Sulaiman. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi. Sesungguhnya aku itu telah melakukan liputan yang tidak engkau bisa menjangkaunya. Jadi ini sudah ini ya, mematahkan Nabi Sulaiman. Ini ada sesuatu tempat yang kau tidak bisa menjangkaunya. Ahad tu bimalam tuhid bihi. Wajib tuka, dan aku datang kepadamu. Min sabaim bin naba, yakin dari negeri Saba dengan suatu berita yang meyakinkan. Kita akan bandingkan dua antara Hud di cerita Nabi Musa dan Hud-Hud pada cerita Nabi Sulaiman. Kita lihat di sini ya. Hud ini akan sangat jelas itu saling melengkapinya antara Hud dan Hud-Hud. Hudhud. Jadi kalau kita lihat yang pertama, Hud-Hud. Hud-Hud itu melakukan deteksi udara. Deteksi udara dan dari jarak jauh. Jadi Hud-Hud itu pergi jarak sangat jauh, kemudian melakukan deteksi udara, melihat di situ ada Ratu Balkis. Jadi deteksinya deteksi angkatan udara. Hud-Hud itu alat deteksi angkatan udara. Dan pendeteksinya secara visual, jarak jauh. Jadi bagaimana Hutu itu tahu ada negeri Sabah, itu berarti dengan mengandalkan visual dan dari jarak jauh. Nah, sementara Hut itu angkatan laut, dan deteksinya itu bukan deteksi jarak jauh, tapi deteksinya tuh langsung dengan kulit ya. Jadi yang namanya ikan itu ada yang sangat peka dengan keasinan, salinitas. Jadi kalau ikan air tawar ketika di air laut dia mati, dia sangat peka mendeteksi kadar garam. Ada yang peka mendeteksi tekanan air. Makanya nggak ada ikan misalnya terlalu jauh ke dalam. Kalau ke dalam itu tekanan airnya semakin kuat, dia nggak akan peka di situ.
Ada yang sangat peka dengan misalnya arus, ya, seberapa kuat arus itu. Jadi HUD itu deteksinya deteksi jarak dekat dengan mengandalkan kepekaan di tubuhnya itu. Itu bisa kita lihat perbandingan pertama hud-hud dan hud ya. Nah, sekarang kita lihat di sini kalau hud yang di Nabi Nabi Musa itu di luar dari kendali Nabi Musa, bukan anak buahnya Nabi Musa itu kan. Maka lompat dia tuh lompat dari Nabi Musa menjauh. Dia sebagai penanda melompat dan di luar kendalinya kan. Jadi berarti hud itu menjauh. Dia sebagai penanda. Jadi kalau kita lihat di situ dia itu menjauh ya, menjauh dan ketika menjauh itu kemudian menunjukkan dia sebagai tanda. Ini berarti dia menjauh sebagai tanda ini aja guys. Kita lihat di sini sebagai tanda Nabi dengan menjauh dari yang tadi dipegang oleh Nabi Musa. Nah, sebagai penanda. Nah, kalau hudud itu bukan penanda tapi dia itu pemberi kabar, pemberi tanda dari jarak jauh di sana. Jadi yang didekati Hud itu kan Majma' al-Bahrain itu di tempat itu. Tapi yang disampaikan oleh Hud-Hud itu secara verbal itu di tempat yang sangat jauh. Makanya Hud-Hud itu mendekat ke Nabi Ibrahim untuk menyampaikan kabar. Lah Sulaiman. Hud ikan itu justru menjauh dari Nabi Musa itu untuk memberi tanda. Ya, kita bisa di ini ya, sesuatu yang saling melengkapi. Hud ikan itu menjauh dari Nabi Musa untuk menandai inilah tempatnya. Hud itu mendekat dari tempat yang jauh kepada Nabi Sulaiman. Di Sulaiman. sana ada Ratu Balkis ya. Jadi ini kalau ini berkaitan dengan penanda dekat ya, dia ini penanda, dia pemberi kabar. Ini berarti kita bagaimana ya? Ini menjauh, ini mendekat tapinya. Ini menjauh, nah ini mendekat. Oke. Nah, yang berikutnya di sini kalau yang disampaikan di Hud-Hud itu memberi kabarnya secara eksplisit dengan bahasa burung yang dipahami oleh Nabi Sulaiman. Faqala ahadtu bima lam tuhit bihi wajituka min sabaim binabai yakin. Itu kan memberi kabar. Jadi perintahnya itu dia memberi kabarnya secara verbal ya. Secara verbal, secara eksplisit. Di sana nah. Kalau Hud dia itu menjauh dan dia tidak menyampaikan pakai kata-kata itu kan. Dia implisit. Nabi Musa harus membongkar sendiri itu tandanya itu apa. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik ya bagaimana Nabi Musa itu belajar dengan ikan sebelum belajar dengan Nabi Khidir. Dan Nabi Sulaiman itu belajar dengan burung sebelum belajar dengan Perdana Menterinya yaitu Asif bin Barhia. Jadi sebelum belajar kepada sosok manusia misterius, kalau Nabi Sulaiman sosok manusia misteriusnya adalah Nabi Khidir, kalau Nabi Musa itu sosok misteriusnya Nabi Khidir, Nabi Sulaiman itu sosok misteriusnya Asif bin Barhia. Itu mereka itu belajar pada ikan dulu. Itu Nabi Musa. Nabi Sulaiman belajar pada burung dulu. Jadi ada pendahuluannya. Ini sesuatu yang sangat menarik. Jadi Nabi Musa itu belajar pada ikan, bahwa ikan itu ternyata dia itu bisa mendeteksi Majma' al-Bahrain lebih akurat daripada dirinya. Hud-hud itu bisa mendeteksi tempat yang sangat jauh yang tidak mungkin dijangkau oleh Nabi Sulaiman. Jadi di situ tuh menyadarkan bahwa manusia itu terkurung dengan pengetahuannya sendiri. Jadi di sini wajib itu Kak min sabaim binabai yakin sungguh saya datang kepada engkau itu dari tempat yang sangat jauh yaitu Sabah dengan suatu kabar yang meyakinkan. Setelah sebelumnya itu Nabi Sulaiman itu disadarkan
engkau itu tidak tahu. Faqala ahattu bima lam tuhit bihi. Aku meliput sesuatu yang engkau tidak mungkin meliputnya. Ini sejak awal di sini berkaitan dengan ada konsep di dalam psikologi itu ada istilah namanya bounded rationality. Jadi rasionalitas kita itu terbatas. Kita tuh selalu terkurung dengan informasi yang ada di pikiran kita sendiri. Kita selalu terkurung dengan pikiran kita sendiri. Ya, kayak bisa dicatat dulu di sini ya. Ini sejak awal itu di Nabi Sulaiman sudah diajarkan tentang ada makhluk yang lebih tahu daripada engkau, yaitu Hud, yaitu ikan. Saya minum dulu. Bisa ketangkap ya idenya di sini ya. Ya. Nah, ini ada sesuatu yang menarik di sini ya. Ini Hud itu sebenarnya apa sih? Karena di Al-Quran itu ada di Al-Quran di bahasa Arab itu ada dua istilah berkaitan dengan ikan. Ya. Ada hut, ada samakun. Jadi kalau di Al-Quran itu nggak ada kata-kata samakun. Adanya samkaha, tapi itu nggak ada kaitan dengan ikan. Samakun dan hut. Ya. Kalau yang ada di Al-Quran itu adanya hut. Dicek di kamus itu hut itu salah satu ikan paus, ikan yang besar. Nah, masa Nabi Musa itu membawa hut, itu, membawa ikan 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 yang sangat besar ya. Nah, kita bisa dicek itu seperti ini. Hut itu memang kalau kalau hut itu salah satu maknanya ikan yang sangat besar, ikan yang bisa menelan Nabi Yunus itu kategorinya hut. Ya, yang bisa menelan Nabi Yunus itu ikan nun itu ikan paus ya. Yang bisa panjangnya bisa sampai 30 meter. 30 meter itu berarti kalau di perumahan itu 3 rumah. Panjangnya 3 rumah. Jadi kalau di perumahan itu sekitar mukanya 10 meter ya. Kayak misalkan PE ini depannya 10 meter. Nah, itu sampai 30 berarti 3 rumah. Itu termasuknya hot. Ada. Nah, tapi kalau kita berkaitan dengan ikan itu sebenarnya apa sih? Kalau kalau ikan itu kan bahasa bahasa awam ya. Kalau kita belajar di biologi, itu yang namanya paus itu bukan ikan paus. Ikan paus itu bukan ikan. Nah, itu adalah mamalia. Jadi hewan yang beranak. Padahal yang namanya ikan itu bertelur. Jadi paus, kemudian lumba-lumba itu tidak termasuk ikan. Itu akan berbeda lagi ya. Nah, ikan sendiri itu ada dibagi lagi ya. Ada ikan yang kita makan biasanya itu kita kategorikannya itu ikan yang punya punya sirip keras. Itu kan kayak sayapnya itu kan sirip keras. Nah, ada lagi ikan jenis yang lain tuh ikan yang tulang rawan. Misalkan di ikan hiu. Nah, jadi ikan yang mana yang dibawa oleh Nabi Musa? Nah, ini ada sesuatu yang menarik berkaitan dengan ini. Yang jelas tuh perjalanan itu membawa ikan. Ikan itu jenisnya beragam banget ya. Jadi kalau kita dicek di ini, ikan itu jenisnya sampai ada 30 ribuan jenis ikan. Dan ini kalau kita berpikir ini kok jarak jauh cuma cuma membawa ikan. Berarti ini ikannya ikan cukup besar lah. Karena itu perjalanan jauh nggak mungkin ikannya ikan teri. Kalau ikan teri kan nggak ini kalau loncat juga nggak diketahui. Jadi ikannya ikan cukup besar ya. Ikannya cukup besar tapi tidak terlalu besar karena terlalu besar ini berarti akan membebani. Itu yang bisa kita bayangkan seperti itu. Nah, ini ada sesuatu yang spekulasi lagi seperti ini. Ada yang mengatakan tuh ikannya tuh loncat, ikannya sudah mati. Jadi ketika keajaiban itu karena ikannya sudah mati hidup lagi. Itu ketika dicek itu di Sahih Bukhari itu nggak ada keterangan ikan sudah mati. Cuma bayangan kita, ya pertama kita mengkaitkan dengan perjalanan yang jauh, ikan kan akan mati. Tapi sebenarnya nggak seperti itu. Ikan itu ada yang bisa hidup di padang pasir, nggak tanpa air. Artinya ikan bisa hibernasi ya. Tapi kemudian dia hibernasi itu berarti seperti mati. Tapi kemudian ketika kena air dia bisa hidup lagi. Nah, ini kenapa kemudian muncul tadi ya, muncul ikan itu sudah mati. Kemudian ketika sampai di pertemuan dua lautan dia itu hidup lagi. Nah, itu yang pertama berkaitan tadi perjalanan ini perjalanan jauh, makanya ikan itu akan mati.
Yang kedua, di sini keajaiban. Karena keajaiban kan dari mati hidup lagi kan sesuatu yang ajaib. Yang ketiga, ini yang sering keganggu kita kan yang ikan itu bangkainya pun halal. Uhilat lana maitatani. Jadi dihalalkan bagi kami dua jenis bangkai. Uhilat lana maitatani. Ini yang menyebabkan kita tuh nanti berspekulasi ini ya. Uhilat lana maitatani. Jadi dihalalkan bagi saya itu dua bangkai. Dihalalkan bagi kami dua bangkai, yaitu al-hutu atau as-samaku wal jarodu. Jadi yang namanya ikan, al-hut atau as-samak, dan jarodu, belalang. Nah, karena itu kan beranggapan ikan itu jadi bangkai, jadi logis kemudian mau dimakan, karena tetap halal. Nah, itu yang mungkin kecampur di kecenderungan kita kan otak kita seperti itu. Akibatnya seringkali disampaikan para ustadz-ustadz itu ikannya itu sudah mati kemudian hidup lagi. Nah, ini akan jadi pertanyaan seperti ini. Tapi apakah perdebatan seperti ini menjadi sesuatu yang penting? Nah, kita bisa dicek bagaimana kalau kita itu mendapatkan kebingungan di hal seperti ini. Bisa dicek di surat Al-Kahfi, surat ayat ke-22, Ustaz Mufrodi. Kita akan mendapatkan kaidah tafsir yang sangat penting di sini. Di ya saya kuluna apa? Salah satu robikum kalbuhum. Nah, surat Al-Kahfi di surat berapa di ayat ke berapa? 22 ya, Pak Wadi? 22. Ya, seperti baca mulai dari situ. Saya Sayaquluna salah satu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisahum kalbuhum rajmam bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala oke. tuma Terus para tumari. fala tumari fihim illa mira al-zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Oke, di Artinya, artinya artinya kelak sebagai orang kelak sebagian orang mengatakan jumlah mereka 3 orang, yang keempat adalah anjingnya. Sebagian lain mengatakan jumlah mereka 5 orang, yang keenam adalah anjingnya. Sebagian terkan terhadap yang gaib, sebagian lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah Nabi Muhammad, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Oleh karena itu, janganlah engkau, Nabi Muhammad, berbantah tentang hal mereka, kecuali perbantahan yang jelas-jelas saja atau ringan. Jangan engkau minta penjelasan tentang mereka, penghuni gua itu, kepada siapapun dari mereka, ahlul kitab. oke. Di situ kalau di sini kan Ashabul Kahfi itu ada berapa? Ini kan kita lihat di sini. Ini ada kita akan pahami seperti ini. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ada berapa? Ashabul Kahfi. Ada yang mengatakan 3 dan 4 termasuk kalau kita hitung anjingnya. Ada yang mengatakan 5 atau 6 jika kita hitung anjingnya. Ada yang mengatakan 7 dan 8 kalau dihitung anjingnya. Ini mana yang benar? Nah, gitu kan. Perdebatan di sini. Nah, sebenarnya berkaitan dengan angka-angka ini ya pasti fakta objektifnya ada. Jadi fakta objektifnya ada. Cuma di sini tuh nggak penting bagi kita kemudian memperdebatkan ini. Yang penting adalah hikmah kita yang kita dapatkan itu apa. Karena tujuan kita mempelajari ayat cerita itu bukan untuk menyoroti masa lalu, tapi untuk menyoroti masa kini dan masa depan. Makanya ada kaidah kaidah ini al aslu, kondisi asal, ma al aslu ma ubhima, apa yang tidak jelas, apa yang disembunyikan ya, ubhima fil Qur'ani, al aslu ma ubhima fil Qur'ani
fala ta'ila fi ma'rifatihi. Jadi seperti ini, al aslu kondisi dasar ya. Ma'ubhima apa yang tersembunyi menjadi variabel ya. Apa kondisi dasar apa yang menjadi variabel di dalam Al-Qur'an? Fala ta'ila, maka tidak perlu berpanjang-panjang fi ma'rifatihi tentang sebenarnya apa, makrifatnya apa. Ini hal yang sangat dasar ya. Dan ini menjadi penting karena berkaitan seperti ini. Jadi kalau kita belajar matematika itu kan ada misalnya x, 2x ditambah 3x sama dengan 5x. Ini x itu apa? Ini nggak penting ya ketemu x. Karena x itu bisa apa saja. Di mana kita itu bisa memanfaatkan pengetahuan ini. Ini kan namanya ubhima, sesuatu yang divariabelkan menjadi variabel. Al aslu ma ubhima, kondisi asal yang namanya variabel, ubhima, variabel yang tersembunyi itu ya fil Qur'ani fala ta'ila fi ma'rifatihi, tidak perlu kemudian kita itu berpanjang-panjang tentang makrifatnya, tentang sebenarnya itu apa. Ini sangat penting sebelum belajar matematika itu X, Y, Z itu ya nggak penting X itu apa. X pokoknya X ya. Nah dengan cara di Al-Quran itu dengan cara adanya sesuatu yang variabel, itu seperti di matematika dengan adanya X, Y. Itu kita mungkin bisa marah ya, misalnya buku setebal kalkulus. Ini tebal banget, itu hanya mempelajari X dan Y. Dan X dan Y itu apa ya? Nggak tahu X dan Y. Ketemu lagi X dan Y, X dan Y. Ya kita nggak perlu tahu X dan Y itu apa. Ya tinggal kita mau menerapkannya di mana, terserah kita. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu itu lebih tahu dengan penerapan detail operasional dari ayat-ayat cerita ini ya. Al aslu ma ubhima fil al aslu ma ubhima fil Qur'ani fala ila fi ma'rifatihi. Kondisi dasar dari apa yang menjadi variabelkan tidak diungkapkan ya di dalam Al-Qur'an, fala ila, tidak perlu kita itu berpanjang-panjang dengan ma'rifatnya. Dan kita kan masih bisa memahami. Misalkan Nabi Musa itu kayak apa misalnya? Nabi Musa dengan Nabi Yusa itu perjalanannya dia itu pakai topi atau pakai enggak? Bajunya warna apa? Kemudian jenggotnya apa gitu kan? Ada ubannya atau enggak? Si Yusa itu ada jerawatnya enggak? Kan enggak ada keterangannya di dalam Quran itu kan. Rambutnya gondrong apa tidak? Kemudian di ikannya itu di bahkan ikannya kan hanya tidak diperjelaskan secara terang, itu kan hanya khut itu. Dan itu yang menyebabkan fleksibilitasnya, penerapannya jadi lebih universal. Mirip dengan XYZ itu, penerapannya jadi lebih universal. Ini yang sangat bahaya kan ketika kita mulai fokus kemudian mencari detail-detail yang sebenarnya tidak ada di dalam Al-Quran. Ini kita bisa belajar dari kekacauan dari umat lain. Misalkan kita Yesus ya. Yesus kan nggak ada keterangannya Yesus itu kayak apa. Tapi kemudian orang mengarang-arang sendiri karena yang membuat itu orang Barat. Itu kan Yesus jadi orang berambut pirang, matanya biru itu. Kalau seandainya yang membuat orang negro, ya nanti beda lagi kan seperti itu. Itu kan akibat memaksakan bentuk visualnya seperti apa. Padahal fokusnya itu bukan di masa lalunya seperti itu. Kita bisa tetap memahami kisah ini tanpa harus tahu detailnya. Ini yang sangat luar biasa di Al-Quran, itu tidak fokus pada detail. Karena yang namanya detail itu nanti menjadi tempatnya jadi spesifik, waktunya jadi spesifik. Padahal tujuan kita itu bukan ke tempat spesifik di masa lalu, bukan pada waktu spesifik di masa lalu itu. Kita mungkin bisa bertanya ini kejadian itu kapan, tahun berapa, rutenya bagaimana. Yaitu mungkin kita bisa ngarang-ngarang seperti itu. Tapi fala ila fi ma'rifatihi, sebaiknya kita tidak terlalu berpanjang-panjang sesuatu yang tidak ada keterangannya. Jadi ketika sesuatu yang tidak dieksplisitkan di dalam Al-Quran, ya itu sudah sangat tepat.
Itu mudah-mudahan bisa menjadi ini ya, menjadi panduan kita ketika membaca cerita ini. Jangan berpikir misalnya ini Nabi Yusa itu tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, apakah six pack atau bukan. Kok hilang ya Ustaz Mufrati? Ada? Oh udah, masih ada, ini hilang. Lancar ini. Enggak, Udah. lancar, Lancar-lancar. Ini gambarnya nggak ada lancar, ya. Oke, lancar. ini bisa di ini ya, bisa di di Mantap. Nah, ini hilang ini. Ini ulang Ustaz. Ustadznya juga terlempar ya. Halo, bentar. Satu H. Tadi masuk hilang masuk. tadi. Ya ini masuk nih. Oke, tadi mute ternyata. Sorry, sorry, sorry. Ah, iya, iya. Iya, tadi termute. Oke. Jadi al aslu, kondisi Nah, asal, an nama ubhima fil Qur'ani, sesuatu yang di mubham ya, sesuatu yang disembunyikan, yang sesuatu yang tidak diungkapkan di Quran, ya fala ta'ila fi ma'rifatihi. Tidak perlu kita berpanjang-panjang dalam detailnya bagaimana, detail pemahamannya. Jadi tidak perlu kita mengatakan ini misalnya Yusa itu dengan Nabi Musa umurnya berapa, tinggi badannya berapa, kemudian dia pakai celana warna apa, pakai baju warna apa, kemudian apa ini gendut atau kurus kita. Ini kalau kita bisa ditelusuri bisa panjang ini. Kemudian rasnya itu apa warnanya, matanya bagaimana, hidungnya bagaimana, itu yang detail-detail seperti itu ya, ini nggak perlu diperpanjang-panjang itu. Karena intinya bukan di situ. Oke ya, ini benar bisa diterima. Al aslu annama ubhima fil Qur'ani fala ila fi ma'rifati. Mohon diulang itu prinsipnya itu Ustaz, kaidah itu. al aslu ma ubhima fil Quran fala ila fi ma'rifati. Oke, artinya Asal dari variabel di dalam Al-Quran itu tidak perlu to'ila diperpanjang dalam eh, pemahaman atau pengertiannya lebih jelas. atau pengenalannya ya. Oke. Al aslu annama ubhima fil Qur'ani fala ila fi ma'rifatihi. Jadi kita kita berfokus itu pada pesannya, bukan pada detail-detail seperti itu. Kadang-kadang seperti ini ya. Jadi kalau di dalam suatu pesan itu pasti ada yang namanya figur, ada yang namanya background. Hmm. Kalau kita sibuk di detailnya, misalnya di backgroundnya itu, ya itu nanti jadi pesannya justru terdistraksi. Kita jadi bukan fokus di pesannya apa, jadi fokus ini Nabi Musa itu misalnya pertemuan dua lautan di mana, nah, ributnya di situ. Jadi justru nanti akan mengalihkan pesan. Makanya kalau kita lihat di ini ada istilahnya namanya sorot lampu itu kan. Si sorot lampu yang menjadi pusat perhatian itu apa disorot, yang lain kan digelapkan. Ini supaya pesan lebih jelas kan seperti itu. Jadi ketika pesan supaya lebih gamblang, itu hal-hal yang detailnya itu tidak dimunculkan. Karena sebagaimanapun hal detail itu akan diproses sama dengan hal yang utama kita di otak kita. Nah, kalau yang detailnya terlalu banyak dimasukkan, ya kita akan lupa pada pesan intinya. Hmm. Oke, itu al aslu anna ma ubhima fil Qur'ani fala ila fi ma'rifatihi. Ini hal yang sangat penting. Jadi kita kita bisa menduga-duga lah, misalnya itu ikannya ikan apa, berdasarkan ini. Kalau kita kemudian ingin tertarik berkaitan dengan biologinya, aspek biologinya. Tapi pada dasarnya fala ila fi ma'rifatihi. Atau kita pengen tertarik dengan bagaimana ini model teori graf ya, teori perjalanan ini di matematika. Ya kita bisa ini, tapi itu bukan pesan utamanya. Hmm. Oke, kita lanjut berikutnya di sini kita sudah sampai di sini ya. Kita di tadi
di poin yang pertama di sini. Nah, kemudian kita lihat pergerakannya tadi kan di titik pertama Ini gambarnya kelihatan, belum nggak kelihatan. kelihatan. Ada nggak? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada. Belum di share ya. Bentar, bentar. Oh iya, ini. Nah, ini udah. Ya ini. Nah, kita tadi kan di yang pertama kita mulai fang tolako di sini. Itu qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Nah, ini mulai perjalanan ke titik pertama. Kemudian kita di titik 2 sudah sampai sebenarnya. Sebenarnya sudah sampai. Falamma wa itu qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattawda sabilahu fil bahri saroba. Nah, di sini ikannya ikannya lepas. Ikannya lepas bagaimana tergantung ini ya, setiap di kita di sini ini punya bayangan sendiri ikannya ikan apa. Ada yang kebayangan ikan emas, ikan bandeng. Ya nggak apa-apa, yang penting ikan. Ya, Kalau tiap ya. hari kan ikan ya, kita di sini yang jelas di sini adalah fakta objektifnya fattahu sapi lau fil bahri saroba. Mereka ikan itu bukan mereka ya, dia ikan itu meloncat ke lautan mencari menemukan jalannya itu dengan cara saroba, membuat terowongan. Jadi ada yang mengatakan di terowongannya di airnya itu seperti bolong. Ada yang jadi pokoknya berbeda dengan biasanya. Nah, ini Nabi Musa tercengang. Nabi Yusa pun tercengang. Baik Nabi Musa maupun asistennya tercengang. Wow. Tapi wow saja lupa. Dalam kondisi lelah itu wow saja. Tapi jadi kita bayangin ini ya, nggak semua orang itu kesadarannya penuh. Jadi kondisi kesadaran penuh itu kondisi langka sebenarnya ya. Jadi dalam sehari itu seperti ini ya. Dalam sehari-hari kita ketika misalnya Ustadz Mufrodi datang ke PE, itu kan di sepanjang jalan bertemu banyak hal kan. Ketemu motor, kendaraan di jalan, di sampingnya toko-toko macam-macam itu kan, ketemu orang. Tapi itu dalam 2 detik akan hilang. Kalau kita tidak secara sengaja mengingat-ingat, ya akan hilang. Dalam waktu 2 detik. Itu ya namanya sensory memory. Kecuali kalau kita dalam kondisi sadar, kita akan mengamati. Jadi belum tentu orang tuh bolak-balik melewati itu berarti tahu. Ini di depan PA itu ada tambal ban. Ini saya melewati itu ratusan kali. Tapi belum tentu saya berarti kemudian tahu di situ ada tambal ban. Jadi ketika ban bocor baru kemudian secara sadar mencari, ternyata di depan. Oke ya, ini paling sangat sangat penting disadari. Jadi belum tentu itu mengalami itu menyadari. Jadi yang sesuatu itu bisa menjadi bagian dari pembelajaran kita itu kalau secara sadar kita berhenti, kita memperhatikan dan secara sadar mengolahnya menjadi masuk ke dalam ingatan jangka panjang kita. Kalau tidak ya kita akan terlewatkan dan itu memang sebaiknya seperti itu. Coba Ustadz Mufrodi ke sini ada berapa yang diingat, ada berapa mobil, berapa motor. Enggak teringat itu ya, tapi itu dalam 2 detik akan hilang ya. Jadi seperti itu juga apalagi dalam kondisi lelah. Dalam kondisi lelah di sini Nabi Musa itu dan Yusa itu lihat ikan. Wow, sama-sama bilang wow. Lupa bahwa itu tuh adalah sesuatu yang penting dan Nabi Yusa juga menunda untuk menyampaikan ke Nabi Musa. Dan Nabi Musa juga tahu dia tidak memberikan instruksi apa-apa, ya dikira itu sudah beres itu. Nabi Musa ya kemudian melakukan perjalanan. Nah, itu yang kondisi awal seperti itu. Jadi di sini ada keterangan, saya memikirnya seperti ini, ada yang perlu dicatat ya. Saya terpikirnya di sini ada masalah pendelegasian. Padahal kita tahu yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala membawa ikan itu adalah Nabi Musa. Ihmil hutan fi miktalin. Bawalah ikan di dalam keranjang. Fa idza faqadtahu fa huwa sama. Jika ikan itu jika engkau kehilangan ikan, maka di situ kamu akan menemukan pertemuan dua lautan.
Itu kan perintah Allah kepada Nabi Musa. Saya berpikir ini kenapa kemudian menjadi mubadir perjalanan akhirnya kelewatan, itu karena didelegasikan ke Yusa. Jadi ini yang membawa ikan tuh Nabi Musa atau Nabi Yusa? Saya awalnya memikirnya ini yang membawa tuh Yusa, karena dia asistennya. Saya berpikirnya seperti itu. Tapi kalau di sini, kalau dijelasin di hadis Bukhari dan Muslim di sini, ini yang membawa tuh Nabi Musa. Karena memang perintah itu adalah perintah Nabi Musa kepada Nabi Musa. Ihmil hutan fi miktalin wahai tafkituhu fahuwa sama, itu kalau di bahasa di Sahih Muslim. Jadi bawalah ikan di dalam keranjang, wahai tafkituhu, dimanapun engkau kemudian kehilangan, wahai tafkitul huta fahuwa sama, dimanapun engkau kehilangan ikan, kamu akan, berarti di situ kamu sudah sampai. Itu di hadis Muslim atau di hadis Bukhari. Ihmil hutan fi miktalin faida fakot tahu fahuwa sama. Dan ketika engkau kehilangan, disitulah kamu sudah sampai. Jadi itu perintah yang memang disampaikan ke Nabi Musa. Dan karena itu Nabi Musa yang membawa ikan itu. Nah, ketika di sini kan beristirahat. Nah, ketika beristirahat di suatu karang, itu Nabi Musa wow, Yusa juga wow, tapi nggak sadar. Kemudian melakukan perjalanan. Nah, ketika perjalanan di sini ada suatu perkataan yang menarik, itu kan falamma jawaza qala li fatahu atina ana laqad laqina min safarina hadza nasoba. Nah, ketika di sini berarti yang membawa ikan itu adalah Yusa. Kalau di sini yang membawa ikan itu adalah Nabi Musa. Tapi di sini yang membawa ikan adalah Yusa. Kenapa Yusa? Karena di situ kan dikatakan falamma jawaza qala li fatahu, dan ketika keduanya melewati pertemuan dua lautan ini, Majma'ul Bahrain, atina hoda'ana. Nabi Musa mengatakan kepada Yusa, atina hoda'ana. Berikanlah ikannya. Oh, berarti karena Nabi Musa ketika di sini ikannya sudah nggak ini ya. Ketika di bawah sudah enteng ya. Maka dikirain yang membawakan Nabi Yusa. Yang dikirain yang ikan itu dibawa Yusa, ya kan? Kita bisa dibayangkan di sini, ketika di sini kan atina hoda'ana. Oh, berarti ketika di sini nggak ada yang bawa ya. Di sini ikannya kan sudah hilang. Oke, ini sesuatu yang sangat menarik ya. Sesuatu yang sangat menarik di sini. Coba kita lihat di sini. Awalnya itu memang yang membawa ikan itu Nabi Musa. Karena itu perintah itu adalah perintah kepada Nabi Musa. Ihmil hutan fi miktalin faida fakot tahu fahuwa sama. Itu perintah kepada Nabi Musa. Dan Nabi Musa itu yang melakukan perintah itu. Tidak didelegasikan kepada Yusa. Nah, itu perlu dijelaskan. Karena itu perintah langsung kepada Yusa, itu tidak didelegasikan ke Yusa. Makanya ya Nabi Musa tidak perlu menjelaskan nanti ikannya bagaimana, karena yang membawakan Nabi Musa sendiri. Nah, ketika di titik yang kedua, itu kan ikannya hilang. Fatahudha sabi lau fil bahri saroba. Jadi ikannya hilang di sini. Ini sudah tidak ada bawa ikan. Nah, ketika di perjalanan yang kedua, ini perjalanan pertama ya. Ini perjalanan A lah, ini perjalanan B. Ini titik 1, titik 2, dan titik 3. Jadi perjalanan di 2 ke 3 itu tidak ada yang membawa ikan. Nabi Musa kan yang seharusnya membawa ikan kan. Nah, karena Nabi Musa nggak bawa ikan, maka berpikir ikannya dibawa Yusa. Dipikir yang bawa itu adalah Yusa, makanya mengatakan kepada Nabi Musa, ke Yusa asistennya, atina hoda'ana, berikanlah kepada kami bekal kami. Karena Nabi Musa menganggap yang membawa ikan itu adalah Nabi Yusa, padahal sudah loncat di sini. Ketika itu Nabi Yusa asistennya baru ngomong. Jadi falamma jawaza qala li fatahu atina hoda'ana laqad laqina min safarina hadza nasauba. Nah, baru kemudian di situ Yusa itu bilang ke Nabi Musa, "Lah bukankah tadi sudah loncat di sini?" Qala ara'aita id awaina ila sokhrati fa inni nasitul hut wa ma angsanihu ila syaitanu an adhkura fattahu sabilahu fil bahri ajaba. Nah, baru ketika itu
disadarkan. Nah, ikan kan sudah loncat, itu kata Yusa. Akhirnya mereka melakukan perjalanan balik di sini. Oke ya, bisa kebayang ya, betul-betul di otak kita ada ini, ada imajinasinya. Ini luar biasa, cerita di Al-Quran itu bahasanya sangat padat. Dengan cerita seperti itu, kita bisa memvisualkan seperti ini ya. Nah, di sini ada yang perlu kita akan bahas berkaitan dengan seperti ini. Jadi sebelumnya itu dikatakan Fattahoda, jadi di ayat sebelumnya kan Fattahoda sabilahu fil bahri saroba, itu kan di ayat sebelumnya. Jadi di ayat sebelumnya itu mengatakan ikan itu menemukan jalan ke laut itu saroba dengan membuat terowongan. Nah, di ayat berikutnya di 63 ya, itu mengatakan bahwa ikan itu menemukan jalan di laut itu wattahodha sabilahu fil bahri ajaba, adalah sesuatu yang ajaib ya, ditulis dulu. Nah, kita akan perjelas berkaitan dengan ajaibnya bagaimana. Apa yang disebut ajaib? Falamma jawaza, ini kan falamma balagha majma'a bainihima nasiyahu tahuma fattahu sabilahu fil bahri saroba, itu yang pertama, fakta objektif. Ini fakta objektifnya, ini objektif ya. Ini objektif kan ketika itu yang menyampaikan berarti kan Allah Subhanahu wa taala sedang menceritakan ini. Nah, ketika ini ada ucapannya dari Yusa. Falamma jawaza qala li fatahu atina huda'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu ila syaitanu an adhkura fattawda sabilahu fil bahri ajaba. Nah, ini subjektif menurut Yusa. Subjektif menurut Yusa. Oke, jadi bisa kita lihat perjalanan di sini. Kita lihat di sini, kita akan review ini. Jadi perjalanan dari 1 ke 2 ini adalah perjalanan dengan ikan. Jadi di sini bilhut ya, bersama ikan. Di sini bersama ikan. Di sini ada ikannya, hut. Nah, di sini ada ikannya bersama ikan bertiga. Nah, kalau di sini ikannya sudah hilang. Ikannya sudah hilang, tapi Nabi Musa berprasangka yang membawa ikannya itu berarti Yusa. Oke ya. Ini sesuatu yang ini saya juga baru menyadari ini setelah digambarkan, dicermati seperti ini. Nah, kita akan perjelas di sini kenapa ikan itu kalau secara objektifnya fattahu sabilahu fil bahri saroba. Faktanya seperti itu. Ikan itu meloncat dari keranjang menemukan jalannya ke laut itu dengan cara saroba, membuat terowongan. Tapi bagi Yusa, wattahu sabilahu fil bahri ajaba, sesuatu yang ajaib. Itu menurut Yusa. Tapi apa yang ditanggapi oleh Nabi Musa di lanjutnya, Ustaz? Ayat berarti selanjutnya. Qala dzalika ma kunna nabgh tartadda ala asarihima qasasa. Terus fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Oke, di sini kita akan lihat di sini. Falamma jawaza qala li fatahu atina huda'ana laqad laqina min safarina hadza nasaba qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansani ila syaitanu an adhkura fattawda sabilahu fil bahri ajaba qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Oke. Kita akan lihat di sini berkaitan di sini qaula ara'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul hut. Ini ada kata-kata yang dibahas secara khusus di sini berkaitan dengan ara'aita. Ara'aita, aro.
aita. Qul aro'aita. Nah, aro'aita alladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yatul yatim, kan. Ah, Nah, ini ya. aro'aita itu dibahas secara khusus. Aro'aita kalau di sini ro'aita itu asal kata dari ro'a. Ro'a itu dia melihat. Ro'aita ro'a dia lelaki telah melihat. Ro'aita itu dia lelaki telah melihat. A itu huruf istifham. Ini artinya apakah ya? Jadi kalau makna ini kan, ini artinya itu apakah, huruf istifham. Apakah ro'aita, kamu tidak melihat? Ini kalau ini bisa dimaknai itu tergantung ini ya konteksnya ya. Ini seringkali diterjemahkan sebagai akhbirni, berilah kabar saya. Ini aroeta ini kalau dengan bahasa yang lain bisa juga itu matamu nang di. Aroeta seperti itu. Kalau kita ke orang kafir itu bisa ini matamu gimana? Dagadu, melek toh kan. Misalkan qul aroetum in kana min indillahi summa kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id. Qul aroetum, katakanlah matamu di mana? Adakah yang lebih tersesat daripada orang yang paling tersesat gitu kan? Nah kalau di sini kan nggak mungkin diterjemahkan Yusa ngomong ke Nabi Musa itu matamu di mana, kan nggak mungkin. Aroeta ul aroet apa tadi kan? Falam maja wasa qala li fatahu atina hoda ana laqad laqina min safarina hadza nasaba qala aroeta id awaina ila sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansani ila syaitanu an adhkurah wa tauda sabilahu fil bahri ajaba qul aroeta apa qala aroeta Yusa berkata, apakah engkau tidak melihat, maksudnya berilah kabar pada saya, itu bagaimana? Menurut Anda bagaimana? Menurut hemat Anda bagaimana? Ketika kita di Batu Karang, itu ikannya itu loncat dengan cara yang ajaib. Qala aro'aita id awaina ila sakhrati fa inni nasitul hut. Nah, jadi menurut dia kasih kabarnya seperti ini, suatu ini ya, pernyataan yang sopan kepada gurunya, kepada Nabi Musa. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik. Menurut Yusa, ikan itu adalah loncat dengan cara yang ajaib. Kenapa bagi Yusa itu ajaib? Ya karena Yusa itu ini sesuatu yang baru kali pertama dia menemukan peristiwa itu di dalam hidupnya. Tapi bagi Nabi Musa ini bukan ajaib. Kenapa? Karena Nabi Musa sudah dipersiapkan, sudah diberi informasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza faqadtahu fahuwa sama. Ketika engkau kehilangan ikan, engkau akan menemukan tempat Nabi Khidir, yaitu pertemuan dua lautan. Jadi peristiwa yang sama ini dimaknai berbeda. Bagi Yusa itu adalah peristiwa yang ajaib. Ini bagi Yusa. Nah, bagi Nabi Musa ini adalah dzalika ma kunna nabghi ini qala dzalika ma kunna nabghi fartada ala asarima qososo. Jadi kalau bagi Nabi Musa inilah tempat yang kita tuju. Jadi satu peristiwa itu menjadi berbeda tergantung kesiapan informasi sebelumnya. Bagi Yusa yang tidak mendapatkan informasi tadi, fa idza faqadtahu fa huwa sama. Informasi dari Allah Subhanahu wa taala ketika ikan itu hilang, itu adalah tempat yang dituju. Itu Nabi Yusa kan Yusa itu nggak punya informasi itu. Tapi Nabi Musa kan punya informasi ini. Maka bagi Nabi Musa adalah qala dzalika ma kunna nabghi. Jadi di sini qala dzalika ma kunna nabghi. Dzalika ma kunna nabghi. Fartad ala asarima qososo. Nah, inilah yang kita tuju. Dzalika ma kunna nabghi. Nah, seperti itu ya. Jadi sesuatu ajaib atau tidak itu adalah berkaitan dengan kesiapan informasi kita. Makanya bagi anak-anak kecil umur 1 sampai 6 tahun itu semua peristiwa adalah ajaib. Dia bayangin kalau anak-anak kecil itu seperti ini ya, seperti kalau anak-anak kecil dilihatin ke tempat yang baru, wow, nah itu ketika anak berulah itu kan semuanya serba ajaib gitu. Karena kita belum ada informasi
tanda tanya kita, belum ada informasi yang menghilangkan keajaiban itu. Makanya ini ada pepatah seperti ini ya. Ini pepatah yang sangat terkenal. Idza tatkala urifa, diketahui, idza urifa as-sababu, idza urifa as-sababu, jika telah diketahui sebabnya, zalal ajabu, maka akan hilang keajaibannya. Idza urifa as-sababu, zalal ajabu. Bagi Nabi Musa nggak ajaib lagi, dia tidak heran-heran seperti itu karena sudah diketahui sebabnya. Di balik ini apa gitu. Halo? Oke, udah ditulis, udah ya ini kan bisa dipahami ya. Ya. Oke, ini sesuatu yang menarik di sini ya. Ini ada satu lagi yang kita akan ini ya, kita hubungkan seperti ini. Jadi Nabi Musa dan Yusa itu berteduhnya atau beristirahatnya awaina ila sohroh, pada batu karang. Pada batu karang as-sohroh. Sohrotun. Bentar, kita lihat di sini. Jadi Nabi, kita akan sesuatu yang menarik di sini di surat Al-Kahfi ini ada dua tempat peristirahatan. Id awaina ila sokhroti fa inni nasitul hud. Jadi tempat peristirahatan itu ada dua. Kita lihat di ini. Yang pertama itu id awaina ila sokhroti. Id awaina ila sokhroti. Jadi berteduhnya itu di sohroh, batu karang. Di tempat yang lain di Ashabul Kahfi itu awal di surat fi ila kahfi, bisa di surat ini ya. Bentar. Ada suatu awal fi kahfi. Coba Ustadz dibaca di surat Al-Kahfi ayat 10. Ayat 10. Ya. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Oke, id awal fityat artinya ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami. ini nanti banyak. Jadi di Al-Quran itu seperti tadi ya, itu saling kait mengkait ya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi tempat berlindungnya awa itu artinya berlindung ya. Id awaina ila sokhroti. Ini dua sosok berlindung, yaitu Nabi Musa dan Yusa itu berlindungnya atau berteduhnya di sohroh, di batu karang. Jadi kalau kita melakukan perjalanan, apalagi perjalanan siang hari, ketika di pantai itu kan panas ya. Tempat yang teduh di lautan ya kalau ada batu karang, ada penghalang dari sinar matahari. Makanya Nabi Musa dan Yusa itu berlindungnya di sohroh. Id awaina ila sohroti fa inni nasitul huda. Jadi berlindungnya di batu karang. Di surat Al-Kahfi yang lain, id awal fityatu ilal kahfi. Ini para pemuda. Itu ada yang mengatakan tadi kan ada misalnya 7 pemuda itu, id awal fityatu ilal kahfi. Mereka berlindungnya di Al-Kahfi. Di tempat yang juga sama tadi ya, kalau di dekat lautan yang berteduhnya tadi di karang, karena ini kahfi di hutan itu di gua. Masih ingat kemarin ya, jadi perjalanan ini tuh mirip dengan perjalanan
perjalanan hijrah, kalau kita kaitkan dengan Nabi hijrah, itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu berteduhnya atau bersembunyinya di gua. Cuma istilahnya beda ya. Kalau ini Al-Kahfi itu gua yang besar. Kalau Nabi Musa dan Nabi Musa Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu di gua yang kecil namanya Ghor. Illa tangsuruhu faqad nasarahu wa id akhrajahu alladziina kafaru tsaniyasnaini idh huma fil ghori. Nah, fil ghori ini. Nah, ini pentingnya kita suatu tempat itu ada ini ya, ada tempat istirahatnya. Membagi perjalanan dengan tidak perjalanan yang panjang bisa dipotong ya. Jadi sesuatu yang di sini, oke kita akan lihat di sini. Jadi perjalanan yang berikutnya kita lihat ini ya, perjalanan pertama di sini dengan ikan, kemudian perjalanan dari titik 2 dan ketiga itu tidak ada yang membawa ikan. Tapi Nabi Musa menyangka Yusa itu yang membawa ikan, maka atina hoda'ana. Ayo berikan, kita buka bekal kita karena kita sudah lapar ya. Kalau ini kan sudah lelah, kalau ini lapar, lelahnya juga ditambah lapar. Lakot laki naming safarina hadza nasoba. Nah, kemudian di situ Nabi Yusa itu baru menyampaikan tadi, mengatakan yang dilihat bersama. Nabi Musa juga melihat kan, qala aro'aita. Karena Nabi Musa juga melihat, qala aro'aita. Nah, Yusa berkata, aro'aita, apakah engkau telah melihat? Engkau sendiri kan melihat, gitu kan? Qala aro'aita id awaina ila sokhrati fa inni nasitul hut wa ma angsanihu ila syaitanu an adhkurah wattahu sabilahu fil bahri ajaba. Nah, bagi Yusa itu peristiwa itu adalah peristiwa ajaib. Nah, Nabi Musa dalam kondisi lelah itu pun sebenarnya dia itu sebagai peristiwa ajaib juga ya. Jadi di keterangan di Sahih Bukhari dan Muslim itu adalah li Musa wa Yusa ajaban. Jadi peristiwa itu ternyata bukan hanya ke Yusa saja sebagai ajaban, tapi juga Nabi Musa ketika sudah lelah itu peristiwa yang ajaib. Baru ketika kemudian sudah tersadarkan itu baru tersadar, oh iya itu adalah yang kita tuju. Nah, kemudian melakukan perjalanan di sini ketemu dengan sosok yang dicari-cari. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Berjumpa, menemukan fawajada abdam min ibadina, sosok hamba dari hambaku. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina, yang telah karunia dari kami itu rahmat. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan dikaruniai ilmu langsung dariku, yaitu sosok yang kita sebut sebagai Nabi Khidir. Nah, Nabi Musa akhirnya di sini bertemu dengan Nabi Khidir itu dengan cara mengikuti jejak dari ikan. Sahabat Aceh yang kami banggakan, ini ada sesuatu yang menarik ya. Jadi Nabi Musa itu bertemu dengan guru misteriusnya Khidir itu dengan mengikuti jejak perjalanan ikan. Itu satu peristiwa. Jadi ini kita akan membandingkan ini ketika Nabi Musa bertemu dengan Khidir dan Nabi Musa bertemu dengan Syuaib. Jadi ketika bertemu dengan Syuaib, itu kan sebelumnya ketemu Nabi Syuaib dulu kan. Itu ketemu dengan Nabi Syuaib itu dengan mengikuti jejak perempuan, 2 orang perempuan, anaknya putri Nabi Syuaib. Tapi kemudian kan ini kalau cowok di belakang itu kan keganggu pandangannya ya, Ustaz berarti. Ada perempuan di depannya, akhirnya Nabi Musa itu ya di depan. Kemudian minta ke kedua anaknya Nabi Syuaib. Jadi kalau dikasih kode kiri kanan seperti itu. Jadi Nabi Musa yang di depan, di belakangnya itu adalah putri Nabi Syuaib. Tapi intinya itu penunjuk jalannya itu adalah 2 sosok perempuan. Itu ketika Nabi Musa ketemu gurunya yaitu Syuaib. Nah, ketika Nabi Musa ketemu Khidir, itu penunjuk jalannya bukan perempuan, tapi penunjuk jalannya adalah ikan. Itu ketika Nabi Musa ketemu dengan sosok Khodir atau Nabi Khidir. Nah, itu sesuatu yang
saling melengkapi di Al-Quran itu ada peristiwa-peristiwa itu nggak ada peristiwa yang sama persis ya. Tapi ada titik temunya, tapi itu dua hal yang berbeda. Itu salah satu karakteristik di Al-Quran seperti itu. Tidak ada satu ayat pun yang kemudian itu duplikatnya, tidak ada cerita duplikatnya. Pasti cerita yang berbeda, tapi ada kemiripan, ada titik temunya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Berarti kita sampai ayat ke berapa itu? Fawajada abda min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ayat ke berapa, Ustaz? 65. 65. Oke. Oh ya, ini bagian akhir ini saya akan memperjelas ini ya. Memperjelas satu pepatah di sini. Jadi kalau kita tidak tahu sebabnya, itu akan jadi keajaiban. Seperti ketika juga di cerita lain Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria itu mendatangi anak asuhnya yaitu Maryam, itu kan misalnya bukan musim rambutan, di situ banyak rambutan. Bukan musim durian, di situ banyak durian. Kan sesuatu yang ajaib. Tapi ketika kemudian dijelaskan oleh Maryam, ini adalah karunia dari Allah. Ada yang ngirimi. Oh, tidak ajaib lagi. Jadi misalkan kita lihat kulkas, di kulkas ada misalnya Yakul. Ini yang kan ajaib ya. Oh, siapa-siapa nggak, karena kita nggak tahu, tapi kemudian ketika ada yang ngasih tahu jadi nggak ajaib lagi. Idza urifas sababu zalal ajabu. Ini satu cerita ya yang ingin saya bagikan, mudah-mudahan menjadi perjelas maksud dari idza urifas sababu zalal ajabu. Nah, saya tak foto dulu ini. Nah, jadi banyak yang aneh ini kan, kenapa kemudian kuliah saya itu berantakan demi menulis titik ba. Nah, ini ada sesuatu yang kepikir seperti itu. Itu sesuatu yang aneh itu kan, udah kuliah jauh-jauh tapi kemudian malah bikinnya buku titik ba. Ini kan sesuatu yang ajaib kalau kita tidak tahu sebabnya. Jadi sebenarnya itu nggak ada, kalau ada sesuatu yang aneh di balik suatu kejadian, itu karena kita belum tahu. Jadi kenapa ada anak nakal, ada anak yang misalnya cari perhatian, ada yang kemudian penakut, ada yang kemudian jadi pendendam itu kan. Itu pasti ada di balik itu ada ceritanya. Maka ada ini kan di film itu kan, orang-orang jahat itu adalah orang baik yang disakiti itu. Jadi ada sesuatu di baliknya. Ini saya berkaitan dengan ini sesuatu yang aneh kalau kemudian menulis titik ba. Ini saya mulai menulis titik ba itu sebenarnya kan karena di Teknik Industri ITB itu ada mata kuliah namanya menggambar teknik. Nah, ini menggambar teknik. Ini menggambar teknik itu biasanya anak-anak tuh membawa ini kertas yang sangat besar. Kemudian pakai pensil, lah harus membuat garis yang lurus-lurus. Itu kita bayangin misalnya menggambar mesin, itu kan ruwet banget, dan itu kerapian dan kelurusannya itu sangat penting. Nah, saya kan ada gangguan di mata saya itu kena toksok. Jadi nggak bisa gambar lurus atau rapi, nggak mungkin. Makanya ketika suatu saat itu, ketika UTS atau UAS ya, itu disebutkan nilai terburuk saya itu, nilai terburuk di gambar mesin, gambar teknik adalah Ahmad Toha. Itu baru ada sejarahnya sesuatu yang jelek diumumkan. Yang paling jelek. Karena nilai saya itu outlier. Bukan sekedar paling buruk, tapi paling buruknya itu paling buruk sendiri, misah dengan yang lain dari kelompoknya. Nah, itu awal saya kemudian itu stres ya. Akhirnya sore itu saya nggak pulang ke kos, jalan-jalan menelusuri, mengukur trotoar di Bandung, menghilangkan pusing. Ini kalau kayak gini saya lulusnya bagaimana? Nah, nggak tahan, akhirnya saya pulang. Nah, ketika pulang ternyata bapak saya waktu itu tuh kesetrum di rumah. Nah, untung saya waktu itu pulang. Jadi kejadian itu kan sangat ini ya. Nah, saya jadi yang tadinya sempat ini stres, ternyata setelah berarti ini syarat harus pulang, tuh akhirnya bisa merawat bapak saya yang kesetrum. Jadi saya akhirnya di rumah itu bisa membawa saya bapak ke rumah sakit, jadi pegang ini ya, tangannya pegang kabel itu udah hampir
meninggal, pingsan ya, setrum. Jadi saya pulang itu ngurus bapak ke rumah sakit. Tapi setelah bapak saya sembuh, ya boleh katakan sudah sadar. Jadi saya malah kepikir lagi, lah ini ternyata gambar teknik saya bagaimanapun tidak mengubah kondisinya kan, masih tetap tidak lulus. Nilainya paling buruk. Akhirnya saya pulang ke kampus pusing lagi. Ini kalau gambar teknik ini nggak lulus, ya berarti saya nggak mungkin lulus kuliah di ITB. Dan gambar teknik itu dosennya dosen killer. Jadi dosennya itu udah sepuh ya, namanya Nicholas Sugiarto. Wah itu nggak ada yang dapat nilai A, nilai paling tinggi itu B. Jadi lulus dari sini tuh suatu yang harus berdarah-darah. Itu bagi teman yang lain, apalagi bagi saya. Maka saya nggak mungkin lulus di sini. Tahun kedua, tahun berikutnya pun saya nggak ngambil kuliah ini, nggak mungkin ini. Nah waktu itu saya mulai sadar kalau saya nggak mungkin lulus dari ITB. Terus ngapain saya jauh-jauh ke Bandung ini, kan malu pulang gagal kuliah gitu, malu buang-buang waktu. Lah akhirnya itu mulai berpikir seperti ini, apakah ijazah harus satu lembar kertas? Nah bagaimana kalau ijazahnya itu 500 lembar, 500 halaman. Nah terpikirlah waktu itu membuat buku akhirnya buku titik B. Jadi saya totalitas di situ. Kenapa? Karena nggak mungkin lulus. Karena nggak mungkin lulus ke ITB, tapi dan supaya saya juga dalam suasana akademis ya, di sana hanya ngulur waktu saja, kuliahan aja, karena nggak mungkin lulus ngapain ini. Bahkan ketika mendaftar ulang itu kan untuk ini FRS, rencana studi itu saya pernah 0 SKS, nggak peduli ya, intinya harus saya fokusnya bagaimana titik ini bisa terbit, bisa selesai. Nah ini tapi tak terduga itu kemudian tahun 2004 kurikulumnya berubah. Mata kuliah ini tidak lagi pakai manual tapi pakai komputer. Nah karena sejak itu ada peluang lulus sudah terbuka lebar, akhirnya saya lulus. Jadi ini sesuatu yang keajaiban ini. Karena kan kok bisa sampai kurikulum diubah. Akhirnya saya bisa lulus. Jadi itu ceritanya kenapa saya kemudian seperti nekat menulis titik B. Nah kalau kita sudah tahu ceritanya itu kan jadi sangat jelas ya, tidak lagi sesuatu yang nekat. Kalau teman-teman dalam posisi saya tidak ada kemungkinan lulus, ya pasti kan akan mencari jalan alternatif. Nah itu ya, udah urifas sababu zalal ajabu. Jadi sesuatu yang keajaiban itu karena kita tidak tahu sesuatu di baliknya. Bagi Yusa itu fattahoda sabilahu fil bahri saroba, itu adalah fattahoda sabilahu fil bahri ajaba. Ikan itu membuat terowongan di air, meloncat. Itu bagi Yusa adalah suatu keajaiban. Dan Nabi Musa itu memaknanya beda. Dzalika kunna manabghi fartada ala asari maqasaso. Itulah tempat yang kita cari. Maka ayo kita ikuti jejak dari ikan itu. Nah dari situ kemudian Yusa bin Nun ketemu fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Bertemu dengan Nabi Khidir. Itu ayat keberapa Ustaz? 60. Fawajada itu Ya, 65. 65 ya. Fawajada abdam min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Jadi hafalannya sampai situ ya. Nah, kita dengan cara diulang-ulang nanti ini sangat asik kalau ini ya. Kalau menjelang tidur itu kita kemudian membayangkan cerita ini. Jadi kenapa kemudian kita harus menghafal sih? Kita perlu digarisbawahi. Karena Quran kan ada di HP. Quran kan ada di mushaf itu. Kenapa kemudian perlu dihafal? Nah, ini berkaitan ini kan. Jadi alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi mereka lah yang mengingat Allah dalam kondisi duduk, kondisi berdiri, duduk dan terbaring. Dengan cara dihafal, itu kan kita tidak harus baca mushaf kan, masa baca mushaf kan duduk ya. Kalau terbaring kan rusak matanya. Nah, seperti itu. Jadi terutama yang tidak bisa kita lakukan dengan mushaf itu kan terutama yang tujuan yang tidak bisa dilakukan dengan lain, dan ini hanya efektif kalau kita hafal itu supaya yadkuruna ala junubihim, yadkuruna wa ala junubihim, berzikir kepada Allah ketika kita terbaring. Ini teman-teman bisa dicoba ya. Jadi ketika mau tidur itu kan pasti
kita ngarang-ngarang kan, berpikir ya, kita ngelamun-lamun pasti kan. Iya, Ustaz Raffi. Pasti kayak gitu ya, sebelum tidur kan kita pasti ngelamun-lamun kan. Nah, ini kalau kita kemudian dipikirkan, itu surat Al-Kahfi ini, kita akan program ulang. Itu biasanya kebawa dengan, kalau kebawa sampai ke mimpi itu asik banget. Ya, saya juga sering hanya beberapa kali bisa berhasil kebawa sampai mimpi. Itu asik banget ya. Kita bayangin peristiwa itu ya, kita ada seolah-olah kita melakukan perjalanan itu. Ya kalau mimpi kan ini kan bukan kehendak kita. Jadi ada bilang mimpi itu kan bukan kehendak kita ya. Jadi mimpi bisa kita picu, tapi proses mimpi itu di luar kehendak kita. Nah, dengan kita memicu dengan mimpi dengan ayat-ayat ini itu akan menjadi pengalaman yang luar biasa. Yadhkurunallaha ala junubihim, yang berzikir kepada Allah ketika terbaring. Itu yang menjadi akan sangat efektif, sangat asik kalau kita itu bisa hafal. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Sudah sampai ayat 65, berarti hari ini ada 2 ayat, tambahan 2 ayat ya. Baik, teman-teman yang semoga dirahmati Allah, sudah sampai jam 10 menit ya. Silahkan bagi sahabat Aceh, barangkali ada yang mau didiskusikan ataupun ditanggapi ataupun ditanyakan ya. Tadi yang ikan paus tadi udah ditanggapi ya. Nah, nanti barangkali lihat rekamannya ini. Monggo silakan. Ada yang mau Ya, berarti mendiskusi? kalau tahu ini ya, kebanyakan saya cerita Nabi Musa biasanya ikannya tuh udah mati ya, hidup lagi. Dulu Iya. saya kalau mendapat cerita itu ikannya kan sudah mati kemudian hidup lagi, itu yang disebut keajaibannya seperti itu, meloncat padahal sudah mati kemudian hidup lagi. Cuma ini sesuatu yang dicari, itu mungkin ada yang punya sumbernya, tapi ini yang saya sumber secara lisan itu yang saya dengar seperti itu. Tapi kalau kita dicek di hadis itu keterangan seperti itu belum ketemu. Yang jelas yang keajaibannya itu karena saroba, fattahoda sabilahu fil bahri saroba. Iya. Ya, barangkali ada informasi lain ya. Barangkali ada informasi lain, silahkan. Ustadz Zamzam ya. Oh ya, ini terkait dengan ini Ustaz. Yang ini ya, pengisian pengisian lembar kerjanya. Jadi di lembar kerja itu misalkan itu kan ada, kita sudah membagi di sana. Jadi yang namanya kata itu di bahasa Arab dibagi menjadi 3. Jadi isim, fiil, dan harf. Nah, yang berkaitan dengan isim itu misalkan di situ isim kan misalkan itu saya sengaja ada mufrad, ada jamak. Nah, misalkan Musa itu jamaknya apa? Kalau Musa itu namanya isim alam ya. Sudah menjadi nama yang jelas. Itu biasanya nggak ada jamaknya. Nah, kalau Bahrun itu lautan. Kalau 2 lautan itu bahroni. Kalau jamak biharun. Seperti itu. Jadi ini kalau kita lihat di kamus itu biasanya kan mufrad dan jamak. Kalau polanya mufrad dan jamak itu berarti dia maksudnya isim. Bahrun biharun. Jamaknya seperti itu. Jadi diisinya seperti itu. Kemudian misalnya hukuba hukubun, jamaknya ahkobun, seperti itu. Jadi diisinya seperti itu. Ada bentuk mufradnya, ada bentuk jamaknya kan? Ya, seperti itu. Jadi kalau maksudnya seperti itu tulisnya. Nah, itu yang berkaitan dengan pengisian isim. Nah, kalau pengisian berkaitan dengan pengisian, bentar saya cek lagi. Kalau berkaitan dengan pengisian fiil itu seperti ini ya. Fiil. Madi. Nah, kita lihat dulu di sini pengisiannya. Kalau berkaitan dengan teks yang isim itu kan ada mufrad jamak. Musa itu isim alam, jadi nggak perlu ada jamaknya.
di sini apalagi situ apa? Kalau Musa li fatahu majma'un ya, jam mufrad ya. Kalau jamaknya majma'una ya, seperti itu. Bahrun, biharun, hukubun, ahqobun seperti itu. Ya, ya, ya. Nah, ini kalau fiil itu seperti ini ya. Kalau fiil sengaja mati mudhari masdar itu kalau di kamus itu polanya seperti itu. Misalkan kola itu kan mati. Di, Kola yakulu kaulan. Nah, ditulisnya seperti itu. ya, ya, Kola ya, ya. yakulu kaulan. Nanti kalau kita menggunakan kamus itu harus tahu bentuk seperti itu. Kola yakulu kaulan. Kemudian di sini abrohu ya brohu. Nah, itu bentuk bentuk Wujudnya. masdarnya bisa dicari di kamus. Ah, Di di sini jadi kalau misal abrohu itu asal katanya apa? Bentuk madinya itu apa? Kan misalkan baroha atau abrohu itu kan bentuk fiil madi itu kan. Nah, ah, fiil mudhari madinya itu misalkan baroha ya brohu. Nah, seperti itu. Itu bisa itu perlunya kita ke kamus itu seperti itu. Jadi kalau kamus itu bentuknya itu polanya kan ini secara umum ya, itu pasti bukan pasti pola masih. secara umum di kamus itu kalau yang fiil itu adalah madi, mudhari, masdar. Nah, itu bisa diceknya seperti itu perlu dicek di kamus. Jadi kalau belajar bahasa Arab tuh yang paling penting itu adalah kosakata, mufrodat. Hmm. Kalau mufrodat berarti kan mengacunya kamus. Dan untuk mengacu kamus kita harus tahu pola penulisan di kamus. Oke ya, bisa ditangkap ya. Ya. Nah, Kalau kita lihat ya itu ya, gimana Ustaz? translasi berarti itu artinya. Ya, Arti, translasi itu artinya ya translation terjemahannya. Jadi kita terjemahannya misalkan tadi kan qala yaqulu qaulan itu kan berkata. Qala ah, bentuk madinya dia berkata, bentuk mudhari'nya yaqulu dia berkata sekarang iya, atau besok ya. Qaulan perkataan, masdarnya seperti itu. oke gitu. Ya, ya, ya. Jadi bentuknya itu bentuk tiga kata. Nanti kalau lama-kelamaan kita nanti ini ya akan terbiasa Nah, kalau menguasai itu kita akan membaca kamus jadi gampang. ah, Jadi kita nggak perlu menghafal kamus dengan cara seperti ini. Kalau setiap ada kata kita lihat polanya, nanti lama-lama terbentuk sendiri. Akan bertambah kosakatanya. Jadi saya juga tahu ini kan pasti harus sering merujuk ke kamus. Tapi kalau sudah tahu polanya kan cara mencari kamusnya jadi tepat. Tapi kalau kita nggak tahu cara mencarinya kamus, bagaimana menggunakan kamus itu maksudnya apa itu nggak tahu. Nah, itu pedoman untuk membuka kamus ya. Apalagi sekarang kan tinggal dicek dengan Copilot. Nah, sekarang berkaitan dengan tata bahasa. huruf. Kalau Nah, huruf, kalau harf, dan ini harf itu yang perlu ini ya berkaitan dengan fungsi sangat penting karena huruf itu sebenarnya kan nggak ada maknanya. Maknanya itu kontekstual. Jadi imbuhan ya. Jadi wa kan bisa artinya dan, bisa atau, bisa adalah adapun ya. Fungsinya macam-macam. Nah, itu yang sangat di huruf itu sangat penting kita menemukan itu sebenarnya di kalimat ini itu berfungsi sebagai apa. Ya ini sudah betul di huruf itu sudah betul Ustaz. Nah, ini sudah betul di sini. Nah, ini tata bahasa. Kita nanti di tata bahasa kita akan membahas secara khusus. Misalkan di sini kita akan membahas berkaitan dengan fi'il mudhari dengan fi'il mudhari dengan yang mengucapkan itu adalah saya, mutakalim wahdah. Kan berarti kan aku, yang maknanya aku. Nah, di sini ada kata-kata abrohu. Abrohu, jadi di nanti kita akan tahu di bahasa Arab itu pola madi mudhari itu sangat penting. Seperti ini misalnya misalnya kataba yaktubu ini kan kataba yaktubu. Nah, ini berarti berpola kataba. Kita lihat di sini. Ini fathah, ini domah. Jadi bukan kataba yaktibu, bukan. Ini kataba yaktubu polanya itu fathah domah. Fathu domin. satu domin.
Fathud. Nanti ada 6 pola ya. Dan itu nggak bisa ini harus dihafal. Namanya simai. Kata bayak tubuh. Nah, kalau misalnya jalasa, misalnya apa ini ya? Yang lain, misalnya Nasoro. Nasoro yang suruh mirip dengan ini. Ini sama-sama fathud domin. Jadi misalkan fataha yaftahu, ya kan? Nih, fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Ini berarti polanya adalah fathah fathah. Fathatani, 2 fathah. Ini polanya seperti itu. Fathatani, fathatani. Dan ini harus merujuk ke kamus ya. Jadi di bahasa Arab itu berkaitan dengan seperti ini. Ini ada 6 pola. Fathu domin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, domun domin, kasrotani. Ya. Nah, maksudnya seperti itu. Dicari ini ya. Jadi misalkan tadi di la abrohu, bukan abrohu. Nah, abrohu itu kan berarti ini abrohu berarti kalau di ini kan ya brohu. Kalau dibentuk dia berhenti atau dia meninggalkan tugas ya brohu. Ya brohu. Nah ini fathah. Nah bentuk madinya apa? Nah, kita bisa lihat di sini abrohu yang mirip dengan pola ini. Abrohu itu polanya yang serupa itu apa saja, dicari di Quran atau kalau ketemu ya seperti itu. Tapi yang penting itu menyadari pola itu abrohu. Nah, ini bentuk yang seperti ini di Al-Qur'an yang mirip seperti ini itu apa ya? Berarti yang polanya fathah, pola di fi'il mudhari'nya itu fathah. Abrohu misalkan ya dicek ya kalau ketemu seperti itu. Ini ya bertahap Ustaz. Ini memang harus numpuk-numpuk tapi pelan-pelan. Nanti kan kita bolak-balik diulang-ulang seperti itu. Nanti akan terbentuk sendiri. Oke ya. Yang bisa dilakukan ya lakukan bertahap. Ya, sambil kita belajar bersama-sama. Demikian Ustaz Mufradi berkaitan dengan kosakata dan Ya. tata bahasa. Ya, banyak ya yang harus kita pelajari, sahabat aja sekalian. Ada tata bahasa, ada mufradatnya, ya, ada juga cara mencari di kamusnya. Luar biasa. Ya, ya silakan. Barangkali ada tanggapan atau pertanyaan atau yang mau diskusikan. Ya, kalau nggak ada, kita cukupkan. Pak Khairuddin biasanya. Cukup, Tad. Cukup. Masya Allah. Ustaz Zamil. Sepertinya tadi ada. Oh, kayaknya cukup ya. Ada. Baik. Nanti bisa apa namanya? Kalau ingat gitu ya, bisa sambil di grup untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaannya gitu. Baik, karena ini waktu sudah menunjukkan jam 10:30, Masya Allah, ya, tidak terasa. Mudah-mudahan kisah Musa dan Yusa ini ya bisa menjadi pengantar tidur kita, ya. Amin. Mari kita cukupkan kajian Tadarus AAC ini sama-sama ya, dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sampai ketemu di hari Jumat depan dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Matur nuwun pamit. semuanya. Sama-sama.